Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 20 November 2024 tertulis di dalam kitab Maleaki pasal 2 ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau di zaman ini kita lebih mudah menyematkan seorang imam itu adalah pendeta atau pastor, kita melihat di awal tahun 2024 ini ada seorang pastor yang viral yang senantiasa live di TikTok dan berdalih untuk mendoakan, memberikan berkat, memberikan firman. Beliau selalu dengan belak-belakan berkata, siapa yang memberi gift kepadanya, dialah yang diberkati Tuhan. Siapa yang tidak mau beri gift dan tidak ada memberi like atau share, lebih baik dia tidak menonton di live-nya itu. Kira-kira demikian dia menyampaikannya. Ini mengakibatkan banyak orang mencibir para imam atau pendeta atau pastor. Jemaat yang dikasihi Kristus, imam itu adalah utusan Allah. Jikalau di sebuah gereja, di sebuah jemaat, dia adalah utusan Allah di gereja atau jemaat itu. Para imam adalah utusan Allah di bumi ini untuk menyatakan kehendak Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman-Nya, dan untuk menyatakan seluruh hukum-hukum Tuhan. Maka sudah sepantasnya seorang imam harus benar-benar memelihara pengetahuan di dalam bibirnya. Artinya setiap perkataannya, setiap pengajarannya itu merupakan kebenaran Tuhan. Maka mereka harusnya tidak boleh sembarangan dengan perkataannya. Mereka harus benar-benar menjaga bibirnya supaya orang-orang mendapatkan pengetahuan darinya, mendapatkan pemahaman yang benar dari firman Tuhan, dari hukum-hukumnya, dari kebenaran Tuhan. Seorang imam sebagai utusan Allah, dia harus taat kepada sang pengutus. Seorang utusan tidaklah memperkenalkan dirinya, tidaklah mengusahakan kepentingannya, melainkan menyatakan diri dari yang mengutusnya dan menyatakan kepentingan dari yang mengutus dia. Kalau imam itu utusan Allah, maka tugasnya adalah untuk menyatakan kebenaran Tuhan, untuk memperkenalkan kepentingan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan kalau kita baca di kitab Maleaki ini, ada satu kecaman yang keras bagi imam-imam yang tidak memelihara bibirnya, yang tidak memberikan pengajaran dari mulutnya, yang tidak menyatakan atau memberitakan firman Tuhan yang benar itu. Mereka akan dikutuk, mereka akan dihukum. Kalau kita memperhatikan pengajaran di Perjanjian Baru, sesungguhnya imam itu tidak terbatas lagi hanya sebagai pendeta atau petugas gereja atau rohaniawan. Tapi di sana disebutkan semua orang percaya.
adalah menjadi imam, utusan Allah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan di mana kita bekerja atau di mana kita tinggal dan hidup. Maka perhatikanlah ini. Kamu adalah utusan Tuhan di tempatmu sekarang ini. Peliharalah bibirmu dengan pengetahuan, dan biarlah orang-orang senantiasa mencari pengajaran dari mulutmu. Maka mengerti atau pahamilah firman Tuhan, itulah percakapkan, itulah yang kau siarkan, itulah yang kita nyatakan dari kehidupan kita. Biarlah seluruh gerak hidup kita mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan dan mewujud nyatakan hukum-hukumnya. Marilah berkata benar, bertindak benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, kita adalah utusan Tuhan. Maka marilah taat dengan perintah Sang Pengutus. Marilah dengan rendah hati mengikuti apa yang diperintahkan dan yang diminta dan atau dikehendaki oleh yang mengutus kita. Tuhan akan memberkatimu, memberkati kita semua yang diutusnya. Tuhan akan memampukan kita, asalkan kita mau dibimbing dan mau menaati dengan kerendahan hati untuk setia kepada firman dan hukum-hukumnya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pakailah kami sebagai utusan-Mu di dunia ini untuk menyatakan kebenaran-Mu, untuk menyatakan hukum-hukum-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.